Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islam. Sahabat-sahabat sekalian, dari tayangan ini dan banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa kita, menimpa umat manusia, baik di dunia ini maupun di negeri ini maupun di negeri-negeri yang lain. Semua itu perlu kita pahami bahwa semua musibah-musibah yang ada, semua musibah-musibah yang menimpa kita, kejadian-kejadian yang menimpa kita, itu semua kita kembali bahwa itu memang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpa kita. Sehingga mau nggak mau, suka dan tidak suka, semua ini terjadi dengan begitu. Tak seorang pun yang bisa menolak karunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu bidurin fala kasifallahu lahu. Jika Allah memberikan suatu keburukan, suatu musibah kepada seorang, la kasifallahu lahu. Tidak seorang pun yang bisa menghilangkan keburukan itu, musibah itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in yuridka fi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah mengendaki suatu kebaikan, tidak seorang pun yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini sahabat-sahabat semua, bahwa semua yang menimpa kita, semua yang menimpa diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada satupun musibah dari musibah-musibah yang ada itu kecuali dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kita pahami bahwa ternyata ada sesuatu kekuatan di luar kita. Ternyata ada sesuatu yang menguasai kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya tunduk, kecuali hanya menerima apa yang terjadi pada diri kita. Yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, dari kejadian itu maka satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita harus pahami, bahwa kita harus yakin bahwa semua itu menimpa kita karena Allah telah mengizinkan menimpa kita. Sikap apa yang harus kita miliki? Sikap apa yang harus kita punyai? Semua musibah itu maka harus kita koreksi diri kita. Yang pertama, apakah ini termasuk adab dari Allah? Artinya, apakah selama ini kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah? Apakah kita selama ini berbuat sesuatu yang justru dimurkai Allah? Kalau itu yang terjadi, sahabat-sahabat, sebagai seorang muslim, kita harus kembali, kita bertohabat, kita harus ingat bahwa kita milik Allah. Maka kita harus bertobat, memperbaiki perbuatan-perbuatan, menuju perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita itu tidak bermaksiat, kita itu sungguh melakukan amal-amal yang telah diperintahkan Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah, maka satu hal yang harus kita paham, berarti itu adalah cobaan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Dengan kejadian inilah, sahabat-sahabat, kita harus sadar bahwa semuanya telah Allah lakukan itu dalam rangka menguji kita. Maka kata Allah, ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kamu orang paling baik perbuatannya? Dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan yang menimpa kita, itu pasti Allah punya cara tertentu. Allah punya maksud tertentu. Sehingga Allah memberikan cobaan kepada kita dengan musibah-musibah yang terjadi pada kita. Tapi ingat, bahwa Allah memberikan musibah kepada kita itu karena Allah tahu sayang kepada kita. Bahwa Allah masih sayang kepada kita dan Allah menguji kita. Sekuat apa iman kita? Sekuat apa? Karena sudah kita tahu bahwa Allah mencoba kita, Allah menguji kita, maka satu hal yang harus kita pahami, kita harus bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita sadar, kita sabar. Makanya dengan musibah itu kita harus mawas diri.
bahwa jangan sampai kita keluar dari kemaksiatan kepada Allah dan suatu saat Allah mencabut kita, suatu Allah menguji kita, mau apa kita? Karena dengan kita tidak tahu kapan terjadi musibah, kita tidak tahu kapan terjadi masa bencana, maka yang harus kita pahami, kita harus hati-hati agar segala perbuatan kita jangan sampai menyerderai bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari dengan segala kejadian yang terjadi ini, maka kita anggap sebagai cobaan. Kita diuji oleh Allah. Maka tetap kita akan bersyukur, kita akan berusaha sebakat mungkin agar iman kita tetap kokoh, agar iman kita tetap tidak tergoyahkan walaupun dengan cobaan yang berbagai macam. Kita lihat bagaimana umat-umat sebelumnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah dicoba. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat dicoba dengan cobaan yang berbagai macam. Tapi iman tetap menempel pada dirinya. Sehingga Allah akan lebih sayang kepada kita. Karena kita menjadi orang yang telah diuji. Inilah sahabat-sahabat, sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan di dunia. Sebagai menanam kebaikan nanti yang akan kita petik di akhirat nanti. Billahi wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.